Halo semua, ini saya pakai itu mikrofon di kamera saja. Harap dia oke lah, harap dia punya sound oke lah. Saya tahu sekarang saya rasa semua pun kita memang tahu sudah yang harga PC apa semua memang mahal lah sekarang. Jadi saya rasa macam kalau saya buat baru pun macam tidak berapa lah, sebab saya tengok sekarang memang kebanyakan macam tech channel sekarang semua dia punya view pun kurang lah. Ini benda mahal, tapi channel kecil macam channel saya ini kan, saya tidak pernah kena sponsor lah. Kalau kita tengok kenapa dia view kurang, sebab macam ada orang yang, kalau saya tengok itu yang tech tuber yang besar yang lain kan, dia cakap macam ramai yang tidak berapa senang sebab orang senang dapat ini benda lah, ini hardware semua senang orang dapat. Tapi kalau macam saya yang kecil begini, tiada yang kena sponsor lah. Semua kalau baru pun kan semua saya beli sendiri, tiada yang kena sponsor punya lah. Video kali ini saya mau try buat first time lah, second hand, ada campur lah sedikit second hand punya PC part lah. Kalau kamu tengok sini kan ada nih RX 580. Ini RX 580 nih, kalau kamu ada tengok video saya yang lalu kan, saya ada buat itu mining. Actually ini saya beli bila tuh saya lupa, sudah ada lama sedikit sudah lah. Saya beli second hand, mahal juga, 2.200 juga saya beli ini. Saya mau pakai untuk mining, tapi rupanya yang ini punya version kan, bila saya Google cek, ini yang ada bias switch. Kalau kamu tengok sini kan, kamera dapat kita bias switch ini dia lain sedikit version dia. Ini memang tidak boleh overclock sebab dia sudah overclock sedia. Kalau kau overclock boleh, tapi dia cepat crash. Pakai MSI Afterburner pun crash, pakai yang Nitro punya Nitro punya apps pun yang boleh download tuh kan untuk overclock, dia pun crash juga, tidak ngam. Tidak macam yang ini punya, yang biasa punya. Ini saya tidak jual sebab ini saya ada pakai mining lah. Ini saya ada pakai mining. Ini bagus nih, mining senang kalau ini. Kalau ini mau mining kan, ini mau tukar dia punya BIOS semua. Jadi saya tidak mau risiko. Lebih baik saya jual balik lah. Sebab saya tidak pakai. Saya jual balik di sistem yang semua second hand juga. Saya jual murah sedikit lah. Mungkin ada orang mau cari gaming PC, dia punya budget mungkin under 3.000. Nah, ini graphic card saja harga dia 2.200. Walaupun second hand mahal lah. Saya punya komponen yang lain, kalau kamu tengok sini. Ini saya dapat i5 6th generation. Masih oke nih, bagus nih prosesor nih. 4 thread, gaming semua bagus, video editing pun boleh. Pas itu ini yang saya beli ini kan, dia ada include 8GB RAM. Kalau saya tengok dia SK Hynix kan, ini biasa yang jarang jual nih. Ini biasa yang kalau kita beli OEM punya PC kan, yang pre-build kan, orang bagi ini tuh sedia. Ini memang jarang jual nih SK Hynix. Ini memang selalu dari kilang saja, sebab dorang adalah salah satu manufacturer RAM yang paling besar lah. Sini ada 8GB, jadi 16GB. Ini 16GB. Saya sudah try nih, saya sudah tes, memang berfungsi macam biasa. Oke. Semua oke lah. Harap tidak susah lah untuk pasang yang ini, sebab kalau biasa MD punya grafik kan biasa memang tidak display. Kalau kita pasang kan memang tidak display kalau belum install driver. Jadi sangat susah. Mesti mau letak dulu Nvidia graphic card keluar, try tukar di BIOS begitu. Kalau letak Nvidia graphic card mau install driver AMD memang tidak dapat punya. Ini memang ada sandi sedikit lah ini. AMD driver lah paling saya tidak suka. Dia punya hardware bagus, power, tapi dia punya driver sangat teruk lah. Oke, waktu saya beli ini kan dia include sama-sama satu power supply lah, power supply gigabyte. Saya tahu ini gigabyte, kalau kita Google kan banyak yang komplain yang pasal yang terutama yang di video saya batu Gamer Nexus kan. Dia memang tidak bagus punya power supply lah gigabyte. Tapi yang ini punya model dia tidak termasuk yang tidak bagus tuh. Ini oke. Ada dua model tuh yang gigabyte punya power supply yang memang jangan belilah, itu memang teruk tuh, itu memang tidak bagus. Dia orang buat pun dari kilang pun memang tidak bagus. Yang ini punya model oke. Yang PV500 ini model oke. Yang teruk tuh, yang orang tes tuh panel meletup tuh, itu high, yang lagi tinggi, yang 750 watt dengan 850 watt. Jadi ini oke. Ini pun saya ada try, saya pasang itu memang oke lah. Waktu saya beli ini kan, saya beli ini storage tidak include. Jadi saya ada beli sini yang murah lah, 120 GB.
SSD. Ini dalam Rp99 saja. Jadi boleh lah. Yang penting boleh install game kit, boleh install Windows semua. Ini memang tidak M.2, jadi kena pakai SATA punya lah. Ini supaya kasih low cost lah, untuk kasih low cost lagi, kasih turun lagi cost ini supaya dia lebih murah. Saya punya target tidak sampai 3.000 lah, ini bill tidak sampai 3.000. Untuk itu cooling saya beli ini baru lah, saya beli ini Hyper T20. Ini memang murah sih, dalam 40 dekat 50 ringgit sih, dekat 50 ringgit sih harga dia. Dia memang dia ada bagus sedikit sih daripada itu stock cooler. Sebab dia ada, nampak tuh ada copper pipe lah, nampak tuh ada copper pipe. Jadi pakai inilah, pakai untuk masuk sini. Pas itu untuk casing saya ada nih, itu super case. Dia tidak ada kipas, dia memang tidak include kipas, tapi dia ada RGB itu sini depan. Ini RGB itu depan sini. Tapi untuk kipas saya ada install satu lah, Cooler Master punya kipas. Ini harganya kipas pun mau Rp39 juga. Ada satu saya install sini belakang lah, at least kalau pasang itu heat punya kan, itu heat dia boleh isap keluar lah, at least ada kipas satu di belakang. Kali boleh tambah sini lah. Ini jimat kos lah, cukup nih. Ini kan dia punya sini kan tempat gelas nih, walaupun dia casing murah. Ini casing dalam 129 begitulah. Sebab dia terkipas, jadi dia murah. Dia tempat gelas di sini. Jadi sekarang ini mari kita pasang lah nih PC, kita pasang dia. Clear dulu. Saya harap ini tidak banyak problem lah, tapi kalau dia tidak boot kan, dia tidak display kan, memang ambil masa lama mau buat, memang sangat leceh. Itulah bila orang beli ini kan, bila dia pasang di PC dia tidak display, dorong ingat rusak. Jadi bagus lagi saya jual satu kali, saya tidak mau jual ini saya graphic card. So, ada saya memang begitu saya. RX 500 punya masalah begitulah. Dorong punya driver kan terokok. Tidak driver, tidak gambar. Lepas itu kalau letak Nvidia punya graphic card, memang dapat boot terus. Tapi kalau tidak dia detect itu hardware daripada AMD kan, langsung tidak boleh install itu driver AMD punya driver. Kalau dia tidak detect ini AMD punya hardware, apa hardware lah, susah. Saya sudah banyak kali sudah. Ini ada kita pasang. Ini sudah pasang sedia lah, saya tidak buka. Saya sudah try, jadi biarlah di sini. Rasa kamu tahu juga tuh kalau mau pasang CPU kasih align saja tuh. Ada tuh arrow sini dengan dot yang di motherboard. Ini pun saya tidak buka sebab memang sudah try lah. 16 gig. Kalau 16 gig streaming video editing, wah bagus. Saya pinjam dulu ini kotak supaya tidak rusak nih meja. Saya tak mau pasang ini lah. Kita pasang ini. Ini first time saya beli ini. Saya ternampak nih kan murah. Mula-mula saya mau beli yang ini. Sebab ini antara yang budget cooler yang paling bagus saya rasa. Ini tidak sampai 100 ringgit nih, 80 dekat 100 ya. Bagus nih, sangat bagus, murah lagi. Walaupun 89 ringgit mahal juga tuh. Jadi saya try yang ini lah. Kita tengok yang ini macam mana. Memang AMD punya pun muat. Ini dia ada letak lagi, means yang baru punya 11 gen pun dia support juga. Kalau kamu mau beli cooler kan, kalau kamu punya sistem lama, kamu boleh cek tuh sini apa dia support semua soket lah. Nah simple lah. Oke ini tua saya lah copper pipe, dan memang itulah budgetnya lah, at least mau 4 lah, kalau barulah smart macam yang satu yang budget itu. Tapi ini cukup sih. Kalau gaming saya rasa video editing pun boleh nih pakai, budget punya lah, ada brand lagi, murah lah, sangat murah. Bagus nih. Ini memang macam sekali 2 kali pakai ini habis lah.
pasang ini dulu. Semua mau pasang sini dulu. Ini duluan pasang. Boleh agak juga inilah nih, ada lambat sedikit lah kalau tidak tengok manual. Ini agak saja. Ini agak pasang lah. Habis itu letak sini, cucuk dia. Begitu men, nampak tuh, cucuk dia, silok dia kan cucuk, pastikan masuk loh semua di lubang. Nah, nampak tuh, ini sudah klip tuh, macam tuh klip yang stok kula lah. Pas tuh untuk kasih lock dia letak sini. Nak tercabut kan ya? Kita try lah. Mungkin takut juga. Oh keras juga oh. Kita try tarik kan oke juga. Boleh lah. Nah, dia lock sudah. Kita try pasang lah ini. Jangan lupa buka lah. Terus tuh tak nih, pakai terus nih thermal compound yang kena bagi. Wow, tengok, satu kali saya pakai ini kalau begini punya sedikit. Betul-betul satu kali pakai ya. Kita keluar semua pakai deh. Memang satu kali pakai saya bel itu, begitu pun boleh juga tuh, tipe rata pun boleh, yang penting dia di tengah-tengah. Saya rasa ini untuk lock dia. Wah, begitu kah? Waktu mau picit tuh. Jadi ada mau pasang dia, ada mau tekan habis. Mau tekan yang ini. No. Pasang sudah. Harap tuh thermal compound oke lah di sana. Saya tengok dia macam oke juga lah. Oke lah, sudah pasang. Tidak berapa smart lah cara dia macam pakai ini besi spring. Gitulah cara pasang dia yang ini nih. Lupa sambung nih. Oke. Pasang di casing dulu ini. Ini power supply memang buruk lah. Ini kalau nampak nih, nampak tuh. Cuma ada, kalau kamu nampak ada warna kan, sebab ini saya spray saya warna hitam, at least dia nampak cantik lah. Saya spray warna hitam, kalau tidak dia rainbow color itu buruk. Spray warna hitam dia lah, semua saya spray warna hitam. Ini 500 watt cukup sudah nih. Coba orang kasih pusing habis yang ini, saya tahu macam mana orang buat tuh. Atau macam mana orang buatnya, kalau kasih bingkok dia. Kadang tidak perlu bani bengkok. Yang lain juga. Yang lain orang sudah kasih bengkok. Banyak yang orang kasih bengkok tidak tentu. Tahu nih orang memang tidak biasa pasang lah nih PC kalau gitu. Semua pun kena bengkok. Ini sudah pasang, orang mau sambung semua lah.
tidak juga terlampau lah, at least tidak nampak buruk lah, tidak juga tercat semua, tapi at least dia nampak hitam. Kabel manajemen di belakang. Yang nampak nih berapa pin nih, banyak kok. Yang ini punya versionnya tinggi, dia punya power consumption 14 pin, gila. Actually masuk ini pun boleh juga, tapi lebih bagus masuk semua supaya dia deliver power cukup. Harap dia 1 kali boot lah. Moment of truth. Oh, yeah, nice, dia terus ada. Ini sudah ada Windows sedia. Di dalam dia ada driver AMD sudah sedia tuh, sebab saya rasa dia tolong lah, tengok dia tolong lah dapat detect terus. So nice. Okay. Very nice. Pas saya install ini, lepas itu buat Windows update, kasih update apa-apa driver yang belum update lah untuk nih motherboard. Pas ini mungkin kita try gaming lah, gaming satu lah, kita try gaming latest punya game, kita try main. Ini kalau kamu nampak tuh FPS kan, nampak tuh FPS. Ini kalau yang belum play lah, biasa lihat tuh nampak 100 gitu, sebab tuh belum play lah gitu. Oke. Let's go. Oh. Ini medium setting. Oke, juga medium setting pun nampak cantik juga nih.
Yang penting FPS tinggi. Nah, sebab ini kita punya resolution tinggi. Kalau 1080p mungkin tinggi nih. Nampak tuh 58 dan 60 fps juga. Oh, kalau lawan player lama sama mati ya. Oke juga, nah nampak tuh. Wih, itu tagging kan. Oke, saya rasa oke lah. Tiap kayak sepanjang nih video main game kan. Yang penting boleh tahan juga. Nih graphic card setting semua oke nih. Kalau kasih setting yang lagi di bawah kan 1080p, coba kita try 1080p. Anda tahu dia naik atau tidak? Cuma dia naik kok. Nah, dia naik kok 1080p. Kalau 1080p main, wah tinggi ya fps nya 1080p. Ada oke lah, cukup lah. Yang penting memang boleh main punya, memang mantap lah. Penting sudah try lah kan, memang boleh main punya. Kalau kamu pakai yang 1080p monitor betul-betul yang bukan begini kan, senang sedikit tuh, cantik sedikit gambar deh. Oke, nice.